Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk video kali ini sebenarnya banyak yang DM di Instagram, banyak yang request untuk aku bahas tentang Citayam Fashion Week. Dari mereka itu banyak yang minta pendapatku gimana gitu tentang fenomena ini, dan seperti keviralan beberapa hari atau beberapa minggu ini menurut Mas Ganjar seperti apa. Ya sebenarnya aku nggak ada masalah gitu sama Citayam Fashion Week dan segala macam, yaitu hak mereka mau nongkrong di mana atau mereka mau berbuat apa ya terserah gitu loh. Cuma di sini aku sengaja pengen bikin konten tentang sesuatu yang setelah keviralan itu gitu loh. Kabarnya, bukan kabarnya ya, tapi emang ini udah terjadi dan udah real juga. Jadi Citayam Fashion Week ini didaftarin di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI gitu, atau gampangnya HKI lah gitu, sama beberapa orang. Hah, didaftarin sama siapa? Sama Roy, sama Bonge, sama JJ? Enggak cuy, bukan gitu loh. Jadi justru yang mendaftarkan ini adalah sama, bisa dibilang yang aku tahu ya, itu salah satu orang yang emang ikutan di Citayam Fashion Week. Itu aku lihat kontennya mereka mungkin cuma 1-2 kali doang, baru 1-2 kali doang datang ke Citayam Fashion Week ini, dikontenin pula gitu kan. Dan sekarang beritanya banyak yang keluar bahwa Citayam Fashion Week itu didaftarkan di HKI gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum update sama berita ini, boleh disimak untuk video kali ini, dan nanti akan aku coba kasih pandanganku pribadi terhadap kasus yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas untuk video kali ini. Nah, sebagai bahan cross check, itu kalian bisa coba cek juga di websitenya HKI di pdki-dgip.go.id gitu. Linknya nanti aku taruh di bawah aja biar gampang kalau misalnya teman-teman mau cek juga. Jadi per sekarang tanggal 25 ya, 25 bulan 7 itu, ini barusan aku cek, ternyata ada 3 orang yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week. Kalau kemarin itu aku cek itu masih dua orang aja, dan kode kelasnya sama di kode kelas 41, tapi yang baru ini dia mendaftarkan di kode kelas 25, yang dimana kode kelas 25 ini adalah bisa dibilang untuk suatu brand clothing gitu. Oke, kita bahas yang udah duluan gitu ya. Yang kelas 41 ini aku taunya dari kemarin itu ada 2 instansi yang mendaftarkan nama tersebut gitu ya. Oke, kita coba cek satu-satu nih. Dari 3 ini, aku akan fokus ke 2 dulu, kedua pemohon yang sudah mendaftarkan lebih dahulu gitu ya, dan kelasnya sama gitu di kelas 41. Oke, jadi di sini yang pertama itu didaftarkan sama punyanya PT dari Tiger Wong Entertainment. Nah, kalau misalnya kalian cek PT Tiger Wong Entertainment itu di Google atau dimanapun, itu akan keluar terafiliat sama punyanya Baim Wong gitu ya. Ini kode kelasnya adalah kode kelas 41, yang dimana mereka mendaftarkan jenis barang atau jasanya untuk hiburan dalam sifat peragaan busana, layanan hiburan, menyediakan podcast, terus laporan pemberitaan di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek juga. Dan ini didaftarkan di tanggal 20 ya. Kalau ini kita coba cek untuk pemilik pendaftarnya, sudah jelas ini punya Baim Wong. Kemudian yang kedua, di sini yang aku tadi masih cari-cari masih belum dapat itu infonya yang dari pendaftar kedua. Di sini atas nama Indigo Aditya Nugroho. Nah, untuk alamatnya nih dia di Pabuaran Kulon, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri. Dan di sini tampilannya itu alamatnya tidak jelas gitu, cuma ada daerahnya aja, nggak ada nomor kantornya atau nomor rumahnya seperti itu. Dan ini pemohonannya itu tanggal 21, jadi beda 1 hari aja sama PT-nya Baim Wong gitu ya. Dan untuk kode kelasnya sama di kelas 41, yang dimana jenis barang atau jasanya yang dipatenkan itu sama juga. Cuma yang aku cari-cari di Google, who is this gitu loh, siapa gitu kan. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, bisa coba komen di bawah, Indigo ini siapa gitu ya, apanya IndiHome gitu. Nah, oke, dari 2 ini ya teman-teman, dari 2 ini bisa dibilang kelasnya sama gitu. Dan kalau misalnya kamu tanya ke aku, kira-kira yang bakalan diterima yang mana? Kemungkinan besar kalau dari 2 ini yang bakalan diterima adalah punyanya PT Tiger Wong itu ya, punyanya Baim Wong ya. Karena yang pertama dia pemohonannya itu lebih
dulu, ya kan, beda sehari, beda tanggal gitu kan. Kemudian juga mungkin dari track recordnya punyanya Baim Wong, ya bisa jadi itu yang jadi pertimbangan kalau misalnya ada dua sengketa gitu ya. Kemungkinan sih yang bakalan menang punyanya Baim Wong gitu, kemungkinan ya. Tapi ya let's see aja deh. Kemudian yang ketiga di sini yang aku agak lucu juga, itu ada yang mendaftarkan di tanggal 24 gitu. At least ya kemarin ya. Sekarang aku syuting itu tanggal 25. Dimana di sini untuk namanya adalah Daniel Handoko Santoso. Oke, kita coba crash check Jules. Nah, ini aku barusan coba cari di Google, tapi aku tidak dapat informasi yang detail tentang Daniel Handoko Santoso ini. Adanya cuma Daniel Santoso, kemudian Daniel Handoko. Aku nggak tahu ini yang mana yang benar. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu gitu kan tentang orang ini atau mungkin pekerjaannya seperti apa, kalian bisa komen di bawah juga. Nah, ini dia lucunya adalah bisa dibilang kalau yang tadi 2 itu kelasnya di kelas 41, dia mendaftarkan ini di kelas 25, yang dimana ini menjadi salah satu bisa dibilang jenis atau barang jasanya itu lebih ke brand clothing gitu. Ini ya kayak kalas kaki, kemudian tutup kepala, blazer, pokoknya berbau sama clothingan. Dan ini aku nggak tahu juga alasannya dia mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ini untuk apa, karena ya kalau misalnya dilihat dari kelasnya, ini dia mendaftarkan nama brand. Jadi kalau misalnya ada brand clothingan dengan memakai Citayam Fashion Week, itu udah diklaim sama punyanya Daniel Handoko. Cuma nggak tahu ya ini apakah diterima atau enggak, karena ini masih dalam pemeriksaan formalitas seperti itu. Oke, jadi aku sebenarnya nggak ngerti ya tujuan mereka ini mendaftarkan sebuah nama Citayam Fashion Week ini untuk apa gitu. Bisa dibilang kan acara CFW ini spontan gitu kan, spontan, gak ada EO-nya. Ya kayak kita lagi nongkrong lah misalnya, kita lagi nongkrong terus tongkrongan kita jadi ikutan rame, dan pas lagi rame tiba-tiba ada orang yang dari luar circle kita, yang dari luar circle tongkrongan kita itu datang untuk ikut-ikutan tren yang at least mereka datang ya cuma sekali 2 kali doang gitu kan. Atau bahkan ada orang lain yang nggak pernah datang di tongkrongan kita tapi ngeklaim kalau ini tongkrongan gue misalnya gitu. Nah, kalau misalnya mau bikin acara-acara kedepannya itu di sini disuruh bayar ke gua gitu kan, karena yang bisa dibilang mengklaim atau memproklamirkan bahwa ini punya gue misalnya gitu. Nah, inilah berita yang lagi viral beberapa hari kebelakangan ya. 2-3 hari belakang ini rame sama hal-hal ini. Dan kalau aku sendiri orangnya sebenarnya I don't care gitu. Aku nggak terlalu peduli gitu sama Citayam Fashion Week ini gitu. Di Malang pun kemarin ada yang bikin acara juga Kayu Tangan Fashion Week gitu, dan ya norak aja gitu loh. Nggak harus semua yang dari Jakarta itu di contoh atau dipakai di daerah masing-masing gitu loh. Ya walaupun aku kerjanya di bidang fashion, tapi ya aku lihatnya ya ngapain gitu loh, fashion ya nggak harus di seperti itu gitu. Tapi setelah aku lihat-lihat berita lain ini, itu aku juga punya pemikiran lain teman-teman. Ternyata mengutip ya, aku lihat juga di halamannya kompas.com, ini linknya aku taruh di bawah kalau misalnya teman-teman mau baca. Jadi Baim Paula ini akan mengajak Bonge bikin event di Citayam Fashion Week gitu. Entah eventnya seperti apa, karena masih barusan kemarin dikasih uang ternyata sebesar 500 juta ke Bonge, dan untuk rundown-nya atau mungkin kedepannya akan seperti apa itu masih belum tahu. Jadi singkatnya sebenarnya Baim Paula ini ngasih duit supaya ada event di Citayam Fashion Week itu supaya lebih berkembang lagi, entah bentuk eventnya seperti apa gitu. Itu aku juga ternyata lihat di kontennya Baim Paula itu memang ada gitu konten bahwa mereka memberikan uang 500 juta ke Bonge gitu. Cuma tujuannya katanya sih untuk ya mengembangkan Citayam Fashion Week ini. Nah, balik lagi ke masalah Citayam Fashion Week ini. Ini kan didaftarin di HKI ya. Ini aku masih belum ngerti tujuannya aslinya itu seperti apa, karena kita ya baru lihat beritanya ini beberapa hari ini doang gitu kan. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya juga banyak loh yang nggak ngerti hak paten gitu kan, hak cipta, dan nggak semua hal itu harus dipatenkan di HKI gitu loh. Ini sebenarnya bukan cepet-cepetan mematenkan sesuatu yang ini bisa dibilang terlahir bukan untuk bisnis oriented atau bukan untuk kapitalis. Ya ini sebenarnya hanya sekedar tren kita nongkrong di mana kemudian rame di sosial media, viral seperti itu. Apalagi yang mematenkan itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak tahu dari mana ujuk-ujuk mereka mau mendaftarkan ke HKI gitu.
ya kamu siapa gitu loh mau daftarin HKI. Dan dari 3 ini yang aku tahu sampai sekarang itu baru cuma satu pihak doang, dari Baim Wong. Dan dari Baim Wong sendiri sudah mengklarifikasi bahwa kalian bisa cek aja di Instagramnya Baim Wong, itu ada beberapa slide lumayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 slide, kalian bisa baca sendiri. Dan tujuannya kalau katanya Baim Wong ya, itu supaya Citayam Fashion Week ini lebih maju lagi. Katanya juga tidak ada kepentingan pribadi. Ini semua untuk orang-orang yang ada di Citayam Fashion Week sendiri, supaya menjadikan Indonesia lebih maju katanya. Dan sebenarnya kalau misalnya statementnya dari Baim Wong ini, kalau misalnya kita berpikiran positif ya ini bagus juga gitu. Ada pihak yang mau membantu gitu. Entah membantunya seperti apa ya, cuma ini ada pihak yang mau membantu kepada teman-teman yang ada di CFW untuk lebih berkembang lagi. Entah itu nanti programnya seperti apa, nggak tahu juga, karena ya ini program dari Baim Wong sendiri gitu. Dan untuk statementnya dari Baim Wong itu sebenarnya bisa tercounter sama statementnya dari Ridwan Kamil, dan aku juga setuju gitu sama punyanya Pak Ridwan Kamil postingannya. Kalau misalnya kalian cek di Instagramnya, intinya, nah kalau misalnya menurut Pak Ridwan Kamil itu, biarkanlah ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di sarana, bukan di podcast, bahkan bukan pula harus menginternasional. Biarkan tetap selebeu, bukan haute couture gitu. Dan ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu negara ikut campur terlalu jauh gitu. Benar. Jadi, dan aku setuju untuk statement ini. Jadi negara itu nggak perlu nggak perlu mewadahi mereka untuk yang aneh-aneh. Ya udah, biarkan mereka hustle aja gitu loh. Mereka yang membesarkan, mereka yang mengelola sendiri gitu. Jadi kita ya nggak perlu ikut campur sebagai negara ya, kita ngomongin negara ya, karena tujuannya dari Mas Baim Wong tadi adalah katanya pengen Indonesia ini, Citayam Fashion Week ini bisa menginternasional atau bisa dibawa lebih jauh lagi gitu. Ya terlalu muluk-muluk lah kalau menurutku ya. Ya udah, mereka biarin yang ngurus sama komunitasnya mereka sendiri gitu. Saran dari Pak Ridwan Kamil adalah pendaftaran HKI ini dicabut aja gitu. Ya let's see aja untuk kasusnya seperti apa ke depannya, karena sebenarnya niatnya mungkin ya, kalau misalnya aku lihat pribadi, tujuan dari Baim Wong ini bagus, cuma kayaknya tidak sesuai sama apa yang seharusnya dilakukan gitu. Kadang ada sesuatu hal yang memang kita tidak harus ikut campur di situ gitu. Walaupun kita pengen bantu, tapi kayaknya kita tidak perlu ikut campur di dalamnya gitu loh. Ya mungkin tujuan dari Mas Baim Wong adalah untuk melindungi atau mungkin mewadahi teman-teman konten kreator gitu kan, untuk memajukan Citayam Fashion Week. Ini ya 50-50 ya, aku bilang setuju juga nggak setuju juga gitu ya. Intinya sebenarnya balik lagi ke mereka juga gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu ikut campur di dalamnya gitu. Kita pengen ikutan trennya ya silakan ikutan tren, tapi tidak harus mencampuri terlalu dalam atau sampai mengontrol atau sampai menggerakkan event tersebut atau komunitas tersebut. Itu nanti jatuhnya terlalu jauh untuk mengintervensi gitu kalau menurutku ya. So, kita tunggu dulu deh gimana masalah hakinya ke depannya. Dan kalau misalnya memang orang-orang ini yang mendaftarkan ya, untuk yang kelas 25 tadi aku nggak ngerti ya, itu buat brand tujuannya apa gitu. Apakah emang mendompleng suatu nama aja atau seperti apa? Ya kita sekarang bisa sabar dulu aja, wait and see aja ke depannya seperti apa. So, mungkin itu aja. BTW, coba teman-teman ada yang nonton ini tahu gitu ya, untuk yang 2 orang terakhir tadi, yang Indigo sama yang siapa tadi namanya ya? Yang kelas 25 tadi, Daniel Handoko Santoso ini backgroundnya seperti apa? Kalian bisa coba komen di bawah. Ini apakah memang ada orang ya personal aja atau memang ada instansi yang pengen mengklaim nama tersebut gitu ya? Coba komen di bawah juga. Dan gimana menurut kalian dengan pandangan pendaftaran HKI dan keriuhannya ini? Apakah kalian setuju atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. So, sekian dulu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian, pandangan kalian seperti apa sama pendaftaran HKI ini? Apakah setuju atau enggak? Alasannya apa? Kalian bisa coba komen di bawah. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.